Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, minggu kemarin kan kita tidak belajar matematika ya, karena ada lomba HUT Kemerdekaan Indonesia sama lomba Tahun Baru Hijriah. Nah, untuk pembelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, serta mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu ya buku paket, pensil dan penghapusnya. Kalau sudah siap, boleh kalian menyimak video penjelasan Ibu. Selamat menyimak anak-anak. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, caranya dengan mengubah penyebutnya ya yang angka di bawah sini menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya ya. Nah, jadi cara yang pertama ini bisa diubah dulu penyebutnya itu menjadi per 10, per 100 atau per 1000 karena kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Contohnya yaitu 3/5. Oke, 3/5. Penyebut 5 ini bisa diubah ke dalam bentuk berapa? Penyebutnya ya, jangan yang besar-besar dulu ya, Tata. Dari yang terkecil dulu nanti baru ke yang terbesar. Nah, bisa diubah menjadi penyebutnya 10. Dikali berapa kalau mau jadi 10? 2. Kalau misalnya penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Betul. Nah, 3 dikali 2, 6. Dan 5 dikali 2 adalah 10. Sampai sini, ini sudah penyebutnya 10. Caranya gimana? Nah, ingat ya, kalau per 10 itu angka di belakang komanya itu adalah satu angka ya, cuman satu angka kalau per 10. Kalau per 100 angka di belakang komanya ada 2 angka. Kalau per 1000 di belakang koma ada 3 angka. Tapi yang per 10-nya ini kita ubah dulu menjadi 0, karena per 10 itu cuma ada satu angka, kita masukkan 6-nya langsung ke sini. Nah, langsung 6-nya dipindahkan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimalnya dengan cara pembagian bersusun. Nih, pembagian bersusun itu seperti ini ya. 3 dibagi 5. Pembilangnya berada di dalam dan penyebutnya berada di luar. Nah, 3 dibagi 5, karena 3 tidak bisa dibagi 5, kita akan pinjam per 10. Kita akan pinjam 10-an. Nah, ini kalau mau pinjam 0, ya, karena kita pinjam. Kalau mau pinjam 0, nah, tulis di sini 10. Karena ini 3 dikali 10 adalah 30. 30 dibagi 5. 5 dikali berapa sih yang hasilnya 30? Ya, 5 dikali 6. 6 dikali 5, 30. 30 dikurangi 30, 0. Maka pecahan 3/5 kalau bentuk desimalnya itu adalah 0,6. Sama tidak? Sama yang bersusun, sama yang dikali kayak gini? Sama. Kalian bisa pilih ya. Bisa pilih cara yang pertama atau cara yang kedua yang menurut kalian lebih mudah. Nah, untuk contoh selanjutnya Ibu akan lihat di buku paket ya, yang halaman 16 ya. Nah, yang bagian F 42/50 kita ubah menjadi per 100 ya penyebutnya. Masing-masing dikali 2 penyebut dan pembilangnya. 42 dikali 2 yaitu 84 dan 50 dikali 2 100. Bentuk desimalnya berapa? Ingat, kita ubah. Nah, per 100-nya itu menjadi 0, karena per 100 di belakang koma itu harus ada 2 angka. Jadi 84 pindahkan ke sini. Nah, oke. Yang bagian
G, 41/100. Nah, kalau sudah kayak gini, ini tidak usah diubah dulu seperti ini ya. Tidak usah dikali-kalikan dulu, kita langsung aja. 0,41-nya kita pindahkan ke sini, 41. Yang selanjutnya yang bagian H, 5/100. Nah, 5/100 ini ingat ya, per 100-nya kita ubah dulu menjadi 0, karena di belakang koma itu harus ada 2 angka, maka ini bukan 0,5. Bukan 0,5, tapi 0,05. Ingat ya, kalau misalnya ini kurang, kita tambahin nolnya di depan ya, di depan angka 5, atau di belakang koma kita tambahin lagi angka 0. Yang selanjutnya yang I, 80/100. Diubah menjadi bentuk desimalnya yaitu berapa? Ya, 0,80 atau 0,80 atau bisa juga 0,8 ya. Ini nolnya bisa dicoret ya, jadi 0,8. Kalau tadi kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sekarang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya dengan apa? Dengan mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan dengan penyebutnya itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dengan aturan kalau misalnya per 10 itu, per 10 di belakang komanya itu harus ada 1 angka. Cuman ada 1 angka ya. Ada 1 angka. Kalau misalnya per 100 di belakang komanya itu ada 2 angka, 1, 2. Kalau per 1000 di belakang angkanya itu ada 3 angka. Oke, dan seterusnya. Ingat ya, ini rumusnya itu kalau per 10 di belakang komanya ada 1 angka, per 100 belakang komanya ada 2 angka, dan per 1000 di belakang komanya ada 3 angka. Nah, contohnya seperti ini. 0,85. Oke, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 85 per, ingat di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2. Jadi 85/100. Nah, kita ubah menjadi pecahan sederhana. Masing-masing dibagi 5. 85 dibagi 5, 100 dibagi 5. Oke, 85 dibagi 5. Caranya seperti ini ya. 8 dibagi 5, 1. 1 dikali 5, 5. Dikurangi, 8 dikurangi 5, 3. 5-nya kita turunkan. 35 dibagi 5 adalah 7. Betul, 7 dikali 5, 35. Dikurangi 0. Berarti 85 dibagi 5 itu adalah 17. Sedangkan 100 dibagi 5 itu adalah 20. Nah, ini adalah bentuk sederhananya ya. Contoh selanjutnya yaitu 0,125. Lihat, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti ini penyebutnya itu 1000 atau per 1000. Nah, angka 125 ini kita pindahkan menjadi pembilang. Nah, 125. Kita sederhanakan pecahan ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kita bisa bagi dengan angka 5 yang lebih mudah dulu, atau mau langsung ke angka yang lebih besar juga boleh. Misalnya ibu bagi dulu ya sama angka yang tengah-tengah, yaitu dibagi 25 dulu. Pembilang dibagi 25, maka penyebut juga dibagi 25. 125 dibagi 25 adalah 5. 1000 dibagi 25 adalah 40. Ini masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 5. Oke, 5 dibagi 5 adalah 1 dan 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi pecahan desimal dari 0,125 ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 1/8. Yang berikutnya 0,225 ke dalam bentuk pecahannya adalah berapa? 1, 2, 3. Ada 3, jadi per 1000.
225. Kita bagi masing-masing 25 ya. Penyebutnya, pembilangnya dibagi 25, penyebutnya juga dibagi 25. 225 dibagi 25 adalah 9 dan 1000 dibagi 25 adalah 40. Jadi ini mengubah pecahan desimal 0,225 ke dalam bentuk pecahan biasanya yaitu 9/40. Satu lagi 0,300. Lihat di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti ini per 1000. Di sininya 300. Nah, yang ini cara mengubah ke dalam bentuk pecahan sederhananya yaitu dengan membuang 0 di belakang angkanya. Kalau di pembilangnya dibuang 2, maka penyebutnya juga 0-nya dibuang 2 ya. Jadi 3/10. Nah, ini adalah contoh dari mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Materi selanjutnya kita akan mencoba merubah pecahan biasa menjadi ke dalam bentuk persen. Caranya seperti ini ya. Nah, kalau untuk ke dalam bentuk persen biasanya ditandai dengan persen seperti ini ya, tanda persen itu atau per 100. Jadi penyebutnya itu harus angka 100, tidak bisa 1000 ataupun 10 karena ini adalah bentuk persen. Contohnya yaitu 19/20. Cara yang pertama kita bisa mengkalikan penyebutnya ini dengan angka berapapun, yang penting hasilnya harus 100. Kira-kira dikali berapa? Ya dikali 5. 20 dikali 5 100. Nah, kalau penyebutnya sudah dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Oke, kita hitung ya dengan cara bersusun ke bawah. 5 kali 9, 45. 4-nya taruh di atas. 5 kali 1, 5 ditambah, nih ingat ya, ditambah 4 jadi 9. 19 dikali 5 adalah 95. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ubah ke dalam bentuk persen. Per 100-nya kita bisa ubah menjadi bentuk persen. Nah, 95-nya kita tulis di sini. Jadi 19/20 itu diubah ke dalam bentuk persennya yaitu 95/100. Nah, untuk contoh yang kedua, contoh berikutnya yaitu 10/25. Kita ubah menjadi penyebutnya itu 100. Masing-masing dikali berapa ya? 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, dikali 4. 25 dikali 4 itu 100. Sekarang 10. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. 10 dikali 4? Betul, 40. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ubah per 100-nya ke dalam bentuk persen dan 40-nya kita simpan. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu bisa dengan cara dikali 100 langsung. Misalnya 35/50 dikali 100. Oke, ini sama aja dengan ini ya, sini 35 kali 100/50. 35. Jadi kalau per 100 tinggal tambahin aja 0-nya 2 ya, atau enggak 35 kali 100 itu 3500 dibagi 50. Nah, karena ada angka 0, sama-sama ada angka 0, kita buang dulu ya. Kalau di atas buang 1, maka di bawah juga dibuang 1. Jadi 350/5. Kita gunakan pembagian bersusun ke bawah. 350 dibagi 5. Oke. 35 bagi 5 7. 7 kali 5 ya 35 dikurangi 35 kali 35 0. Nah, 0 yang ini kita langsung aja 0 dibagi 5 0 ya. 0 dikali 5 0 juga ya. Udah.
Nah, jadi 350 dibagi 5 itu adalah 70. Berarti ini adalah 70%. Ini adalah cara yang kedua. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua menurut kalian yang lebih mudah. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Tapi ingat ya, pecahannya harus disederhanakan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 80%. Nah, 80% itu sama artinya dengan berapa? Ya, 80 per 100. Kita ubah ya persennya ini menjadi per 100. Nah, 80 per 100 kita sederhanakan lagi dengan cara 0 yang di atas sama yang di bawah kita buang. Karena yang di atas cuma ada 1 nolnya, maka yang di bawah juga kita buang 1. Jadi 8 per 10. 8 per 10 ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 80% itu bentuk pecahan paling sederhananya itu adalah 4 per 5. Kita lanjut lagi ya. Sekarang ya 75%. Nah, kita ubah persennya ini menjadi per 100. Dan 75-nya ini kita simpan di pembilang. 75 per 100. Masing-masing kita bagi ke angka 25. Ibu, kalau 25 terlalu besar, nggak bisa ngebaginya. Boleh dibagi dengan angka 5 dulu ya. Ini dibagi 25, ini dibagi 25. 75 dibagi 25 itu adalah 3. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi 75% diubah ke dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah 3 per 4. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 82%. 82% diubah ke dalam bentuk pecahannya adalah 82 per 100. Kita masing-masing bagi pecahannya itu pembilang dan penyebutnya bagi 2 ya. Bagi 2, kita bagi 2 dulu. 82 dibagi 2 adalah 41 dan 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi 82% itu bentuk pecahannya adalah 41 per 100. Satu lagi, 95%. Bentuk pecahannya adalah 95 per 100. Kita bagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 5. Dibagi 5, dibagi 5. Sama dengan 95 dibagi 5 adalah 19 dan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi pecahan dari 95% itu ke dalam bentuk pecahannya ya adalah 19 per 20. Ini adalah contoh-contoh dari mengubah persen menjadi pecahan biasa tapi yang paling sederhana. Nah, contoh-contoh yang Ibu berikan ini ada semuanya di buku paket kalian. Nanti kalian boleh dikerjakan ya Teteh untuk contoh-contohnya ini. Nah, untuk tugasnya kalian mengerjakan halaman 16 nomor 1 bagian A, B, dan C. Nomor 2 bagian A, B, dan C. Nomor 3 bagian A dan B serta nomor 4 bagian A dan B. Jadi ada 10 soal ya yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, kirim tugasnya ke ibu atau ke bapak guru ya. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.